Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika dengan saya Adi Hendra Sukmiawan. Enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam video pembelajaran matematika dan kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar untuk program linear, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan beberapa contoh soalnya. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel, di mana pangkat tertingginya itu adalah 1. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear, nanti kita akan melihat gambar yang kita sajikan dalam grafik Kartesius, di mana nanti gambar tersebut akan menjadi dua daerah yang dibatasi oleh garis linear. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear itu adalah salah satu dari daerah yang dibatasi oleh garis linear tersebut. Nah, setelah kita melakukan uji titik, baru kita bisa menentukan manakah daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau kita berbicara tentang pertidaksamaan, otomatis kita akan mengingat kembali tentang persamaan. Apa itu perbedaan antara persamaan dengan pertidaksamaan? Nah, kalau persamaan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Udah pasti kalau persamaan itu sama dengan. Nah, sedangkan pertidaksamaan dihubungkan oleh kata sambung seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ya. Jadi itu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas beberapa soal, kita harus mengenal terlebih dahulu bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya adalah seperti AX plus BY lebih dari C, kemudian AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, dan juga AX plus BY kurang dari sama dengan C. Di mana tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan itu merupakan tanda pertidaksamaan. X dan Y-nya merupakan variabel. A adalah koefisien dari variabel X. Sedangkan B merupakan koefisien dari variabel Y. Dan C merupakan konstanta. Ya. Nah, itu bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama, sebelum kita beranjak ke menentukan himpunan penyelesaiannya, langkah pertama untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah kita merubah terlebih dahulu pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan langkah kedua nanti, yaitu langkah keduanya itu menggambarkan grafik persamaan linear pada bidang Kartesius. Kita tidak mungkin bisa menggambarkan grafik kalau masih dalam bentuk pertidaksamaan. Karena setelah kita rubah ke bentuk persamaan nanti, baru kita bisa mencari titik koordinat dalam menggambar grafik.
Nah, untuk yang ketiga, langkah terakhir yaitu kita akan melakukan uji titik. Nah, uji titik inilah yang akan menentukan di mana himpunan penyelesaian bagi pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Ya, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh pertama, misalkan di sini kita memiliki pertidaksamaan linear 2x plus y kurang dari sama dengan 6, di mana x dan y-nya merupakan bilangan real. Nah, langkah pertama, kita di sini memiliki pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, langkah pertama tadi yaitu kita merubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi, kita merubahnya menjadi 2x plus y sama dengan 6. Ya, kita sudah memperoleh persamaan. Nah, langkah keduanya yaitu kita akan menggambar grafik pada bidang kartesius. Nah, untuk menggambar grafik ini kita membutuhkan titik koordinat. Nah, dalam membentuk titik koordinat inilah kita harus membutuhkan persamaan ini. Nah, langkah pertama untuk membentuk titik koordinat atau mencari titik koordinat, yaitu yang lebih mudah, yaitu kita mengambil x-nya sama dengan 0. Setelah kita ambil x sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan. Kalau kita substitusikan x sama dengan 0, maka kita dapat 2 kali 0 plus y sama dengan 6. Sehingga kita peroleh y-nya sama dengan 6. Maka koordinatnya yaitu x, y. Maka x, y-nya adalah 0,6. Jangan dibalik. Koordinat itu harus berupa x, y, bukan y, x. Maka koordinatnya adalah 0,6. Nah, untuk yang kedua, misalkan kita ambil y sama dengan 0 juga. Ini biasanya yang paling mudah dalam menentukan koordinat itu, kita misalkan aja x dan y itu sama dengan 0. Nah, untuk y sama dengan 0, kita dapat x-nya sama dengan 3. Kita substitusikan di sini, y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 6. Maka 6-nya, maka x-nya sama dengan 6 per 2, atau x-nya sama dengan 3. Sehingga koordinatnya kita dapat 3,0. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik. Nah, kita sediakan dulu bidang kartesius di sini, ya. Nah, setelah kita memiliki sumbu kartesius x dan y, kita tentukan letak dari dua titik koordinat yang kita cari tadi. Yang pertama titik 0,6 misalkan di sini. Kemudian titik 3,0. Nah, setelah kita menentukan letak titik 0,6 dan 3,0, kita tarik garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, contohnya ini. Nah, sehingga inilah yang merupakan garis dari persamaan 2x plus y sama dengan 6 tadi. Nah, setelah kita menggambar grafiknya, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji titik. Nah, gimana kita melakukan uji titik? Kalau kita ingin melakukan uji titik, kita akan mengambil titik koordinat sembarang dari gambar ini. Ya, misalkan aja yang paling mudah itu kita mengambil titik koordinat 0,0. Nah, ambil sembarang titik uji yaitu 0,0. Nah, 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan. Sehingga kita peroleh 2 kali 0 plus 0 itu apakah kurang dari sama dengan 6? Nah, kita dapat 2 kali 0 plus 0 sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 6. Terpenuhi bahwa 0 kurang dari sama dengan 6. Maka titik 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, kalau titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan tersebut, maka titik 0,0 itu berada dalam himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah garis linier tersebut, ya, atau ini daerahnya. Ya. Jadi daerahnya adalah di bawah garis linier tersebut. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua. Di sini kita memiliki pertidaksamaan 5x minus 4 kurang dari sama dengan minus 20. X dan Y-nya merupakan elemen bilangan real. Nah, seperti pada contoh nomor 1, kita akan merubah pertidaksamaan menjadi
persamaan. Nah, kita dapat persamaannya adalah 5X min 4Y sama dengan minus 20. Nah, langkah keduanya itu menggambar grafik. Nah, seperti langkah yang tadi, kita tentukan dulu titik koordinatnya, yaitu dengan mengambil X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan 5, sehingga koordinatnya adalah 0,5. Nah, misalkan kita ambil Y sama dengan 0, maka X-nya kita dapat sama dengan minus 4. Sehingga koordinatnya adalah minus 4,0. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan menggambar grafik. Kita siapkan bidang kartesius, X dan Y. Nah, kita letakkan titik-titik yang kita tentukan koordinatnya tadi. Yang pertama adalah titik 0,5. Kemudian titik kedua adalah minus 4,0. Kita tarik garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, inilah garis persamaan tadi. Nah, sekarang kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu uji titik. Nah, kita ambil lagi. Titik yang paling mudah adalah titik 0,0. Nah, setelah kita ambil 0,0, kita substitusikan ketidaksamaan. Nah, yang kita peroleh adalah apakah 0 itu kurang dari sama dengan minus 20? Ternyata yang kita dapat adalah 0 itu lebih dari sama dengan minus lebih dari minus 20. Nah, sehingga titik 0,0 ini tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut. Atau kata lainnya bahwa titik 0,0 ini tidak berada dalam himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah di atas garis linear ini, ya. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear tersebut, yaitu pertidaksamaan 5X minus 4 kurang dari sama dengan min 20. Nah, contoh ketiga. Nah, sekarang kita balik. Tadi kita ketahui pertidaksamaannya, sekarang kita ketahui gambarnya. Nah, pertanyaannya tetap sama, yaitu kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, langkah pertama kalau kita disajikan berupa gambar seperti ini, kita harus mengamati terlebih dahulu garis yang terbentuk, ya. Nah, contohnya garis yang pertama adalah garis yang melalui titik 4,0 dan 0,5 seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan persamaannya, yaitu 5X plus 4Y sama dengan 20. Nah, itulah persamaan dari garis linear ini. Ya. Nah, kita dapatkan persamaannya adalah 5X plus 4Y sama dengan 20. Nah, sedangkan kita lihat di sini, daerah yang diarsir atau himpunan penyelesaian dari gambar ini adalah di atas dari garis tersebut. Maka pertidaksamaannya adalah 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 20. Ya, karena daerah himpunan penyelesaiannya adalah di atas garis ini. Yaitu pertidaksamaannya adalah 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 20. Nah, untuk garis yang kedua, yang melalui 2,0 dan 0,12. Gimana persamaannya? Nah, persamaannya adalah 12X plus 2Y sama dengan 24. Itu persamaannya. Nah, karena daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah yang diarsir ini di bawah garis tersebut, maka pertidaksamaannya adalah 12X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. Nah, pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2. Sama dengan 6X plus Y kurang dari sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Apakah daerah yang diarsir itu atau himpunan penyelesaian itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri sumbu Y? Ternyata dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Kalau dia berada di sebelah kanan sumbu Y, maka X-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Ya, pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 0, 6X plus Y kurang dari sama dengan 12, dan 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 20. Ya.
Nah, inilah himpunan penyelesaian untuk contoh ketiga dari gambar ini. Nah, muncul pertanyaan, loh, kenapa ada lebih dari satu pertidaksamaan linear di sini? Nah, jika ada lebih dari satu pertidaksamaan linear yang tergabung dalam satu sistem atau satu kumpulan, maka dinamakan sebagai sistem pertidaksamaan linear, ya. Nah, jadi tadi dari tiga contoh tadi kita bisa membedakan mana pertidaksamaan linear dan mana yang merupakan sistem pertidaksamaan linear. Kalau pertidaksamaan linear saja terdiri dari satu pertidaksamaan. Sedangkan sistem pertidaksamaan linearnya ada beberapa pertidaksamaan linear yang berada dalam sistem tersebut. Jadi ada banyak pertidaksamaan linear dalam satu sistem. Nah, untuk himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, kita cukup mengiriskan, mencari irisan dari himpunan penyelesaian pada masing-masing pertidaksamaan linear yang berada pada sistem tersebut. Jadi kita cukup mencari himpunan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linearnya, kemudian kita iriskan. Maka itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Oke? Mungkin untuk materi pertidaksamaan linearnya cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan semoga materi ini akan bisa menjadi modal kita dalam pembahasan program linear nanti, ya. Nah, saya akhiri untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.